Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul, kita dapat bersatu hati, kita masih bisa menjalani kehidupan atas berkat dan karunia daripada Tuhan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natania Amelia Pangestu dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan membahas mengenai beberapa topik mengenai firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dan sharing mengenai beberapa hal. Mungkin sebelumnya, saya mau mengajak saudara-saudari untuk bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa ada sampai saat ini hanya karena-Mu saja. Bapak, bila sebentar kami akan belajar sama-sama sharing firman-Mu Tuhan mengenai beberapa hal, kiranya Tuhan yang turut hadir, Tuhan yang turut berbicara Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan berasal daripada-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, untuk topik yang pertama, pembahasan kita adalah mengenai Yesus Kristus. Tentunya tokoh ini sudah tidak asing bagi kita, terutama bagi kita orang-orang percaya, bagi kita anak-anaknya. Jadi siapakah Yesus? Mungkin saudara-saudari dapat membaca di tempat masing-masing dalam Markus 8 ayat 27 sampai 29. Jika dilihat semua orang, terlepas mereka percaya pada Kristus atau tidak, mereka mengatakan bahwa Yesus adalah golongan para nabi. Pada umumnya, Yesus dipandang sebagai seorang manusia biasa yang hidup di bumi, 2000 tahun yang lampau. Hampir setiap agama besar mengajarkan bahwa Yesus dipandang sebagai seorang nabi, atau guru yang baik, atau seorang manusia yang saleh. Namun ternyata, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus lebih dari sekedar seorang nabi, Yesus lebih dari sekedar seorang guru yang baik, Yesus lebih dari sekedar manusia yang saleh. Mungkin pernah ada orang yang bertanya kepada kita, sejak kapan kita percaya dan mengikut Tuhan? Kemudian mungkin kita akan menjawab sudah lama atau sejak kecil. Nah, pertanyaannya apakah menjadi Kristen itu sama dengan mengikut Tuhan? Di masa kini mungkin akan berbeda, karena orang-orang menganggap Kristen itu sebuah agama, hanya sebatas agama saja. Ciri-ciri orang Kristen itu seperti mengucapkan shalom, berdoa sebelum makan, ada ibadah setiap hari Minggu, dan lain sebagainya. Nah, tetapi apakah itu sesuai dengan Alkitab dan menjamin keselamatan kita? Nah, nyatanya percaya kepada Tuhan itu bukan sekedar agama saja, bukan sekedar ritual, tetapi berbicara mengenai iman. Saudara-saudari dapat membaca di dalam Ibrani 11 ayat 1. Bagaimana tentang pernyataan Yesus tentang ketuhanannya? Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Kemudian, orang yang sudah melihat aku sudah melihat Bapa. Yang ketiga, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini berkaitan juga dengan poin keselamatan ya. Kemudian kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan yang terakhir, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Dan kesimpulannya adalah Yesus ini bukan hanya seorang pengajar yang agung, dia bukan sosok biasa tetapi dia adalah Tuhan Allah kita. Nah, bagaimana kita memperoleh keselamatan itu?
Seperti yang tadi sudah saya bacakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kemudian ayat ini juga berkaitan dengan ayat yang sudah sangat familiar, yang sudah sangat umum bagi kita, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Mungkin saudara-saudari juga sudah hafal dengan isinya, dan kembali lagi kuncinya adalah percaya kepadanya. Kunci memperoleh keselamatan adalah mengaku dan percaya. Kedatangan Yesus itu sebetulnya telah dinubuatkan. Beratus tahun sebelum kelahiran Yesus, Alkitab mencatat nubuat para nabi Israel tentang kedatangannya. Perjanjian Lama mengandung lebih dari 300 nubuat tentang kedatangannya. Dan semua butir nubuat itu terjadi dengan tepat. Ada juga nama-nama Yesus dalam Yesaya 9 ayat 6-7. Yesus adalah seorang anak yang juga penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu semua merupakan nama-nama dari Yesus itu sendiri. Dia tidak hanya seorang anak, tetapi dia juga penasihat ajaib, dia Allah yang perkasa, dia Bapa kekal, dan dia juga Raja damai. Nah, jadi siapakah sosok Yesus itu? Nah, Yesus bukanlah sosok biasa, dia adalah Tuhan, dan Yesus Kristus mempunyai pekerjaan lain setelah dia naik ke surga. Yesus Kristus punya hidup yang tidak berkebinasaan. Yesus Kristus punya tingkatan yang tertinggi dan menjadi pengantara untuk berdoa syafaat bagi kita, dan dia adalah sosok yang menanggung dosa kita. Beberapa sebutan lain bagi Kristus, dia adalah pemenang, dia pemutus, dia pemberi Roh Kudus, dia berdoa bagi kita, dan dia telah menyiapkan tempat terbaik bagi kita kelak. Kemudian bagaimana dengan sikap kita sebagai anak-anaknya? Yang pertama, kita harus menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Kemudian kita meminta hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar. Kemudian kita bersekutu dan menjadi serupa dengannya. Seperti goals atau tujuan hidup kita, kita tidak hanya bersaksi, kita tidak hanya berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi kita belajar untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu dosa dan keselamatan. Kita akan membahas mengenai keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan jika kita berbicara tentang standar Allah, sebetulnya standar Allah itu adalah 100% sempurna, karena memang kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, ketika kita membahas keselamatan, tentunya ada masalah-masalah yang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Dalam keseharian seperti ketidakpastian, ketidakmampuan, kekecewaan, atau mungkin kekhawatiran, bahkan frustasi yang mendalam atau penderitaan lahir batin. Nah, tetapi apa yang sebetulnya menjadi masalah utama atau problem besar manusia, yaitu dosa. Dosa itu menyebabkan keterpisahan manusia dengan Allah. Kita sudah tahu kisahnya sejak dari Taman Eden, kisah Adam dan Hawa, dan itu berakibat kepada kematian. Nah, jika ada masalah, apa yang menjadi solusi atas hidup kita? Apa yang menjadi solusinya? Apakah agama? Bukan. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 26, disebutkan bahwa manusia adalah satu-satunya ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kepada manusia juga diberikan otoritas untuk berkuasa atas ciptaan-ciptaan lain. Sebetulnya kita memiliki, istilahnya kita memiliki posisi yang paling tinggi ya di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Pada mulanya manusia dan Allah memiliki hubungan yang akrab. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah, yang menyebabkan manusia diusir dari Taman Eden, sehingga putuslah hubungan antara Allah dengan manusia. Nah, kita akan membahas mengenai dosa. Apa itu dosa? Ternyata dosa itu bukan sekedar perbuatan,
Di Alkitab dikatakan, Alkitab berkata setiap manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jika kita membahas mengenai dosa, terkadang ada, orang-orang yang menanyakan mengenai, bayi dalam kandungan. Nah, ternyata, dalam konteks Alkitab, bayi dalam kandungan itu sudah termasuk manusia, dan kembali lagi bahwa, semua manusia itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, apa yang terjadi ketika kita, melakukan dosa, kita sebagai manusia berdosa, dalam Kejadian 3 ayat 9, disebutkan bahwa Tuhan merasa terluka. Karena Tuhan juga memiliki perasaan, walaupun Dia Allah, Dia tetap, memiliki perasaan dan Dia merasa terluka. Nah, tetapi, bagaimana, prinsip hidup kita, jika kita tinggal di dalam Dia, kita akan selamat, tetapi di luar Dia, kita akan binasa. Kembali kita membahas tentang dosa, dosa itu, sifatnya diturunkan dan sudah ada sejak dalam kandungan. Ada beberapa ayat Alkitab di sini, mungkin saudara-saudari bisa membacanya di tempat masing-masing. Disebutkan bahwa Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Dan Ibrani 9 ayat 27, kita akan dihakimi atas dosa-dosa kita. Nah, ketika manusia sadar bahwa kita adalah makhluk yang berdosa, manusia berusaha mencari Allah dengan caranya, dengan agama, ilmu, kesalehan, kebaikan, amal. Nah, tetapi itu semua hanya sekedar pemikiran manusia. Itu merupakan upaya-upaya cara-cara manusia untuk, mencari Allah. Nah, tetapi bagaimana dengan pemikiran Allah? Dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan kita membawa benih dosa, maka segala kebaikan kita adalah najis. Mungkin saudara-saudari bisa memperhatikan, semacam bagan yang telah saya buat di sini. Jadi, dahulu hubungan Allah dengan manusia itu erat, dekat, seperti yang telah saya paparkan sebelumnya. Tetapi karena ada dosa, ini manusia tidak dapat, bersatu kembali dengan Allah. Mungkin di sini lebih ke terpental gitu ya manusia karena adanya dosa. Nah, dalam Galatia 3 ayat 13, dikatakan Tuhan mati untuk mengalahkan maut. Sebab, upah dosa ialah maut, dosa berakibat kepada kematian, dan Tuhan itu Maha Kasih tetapi juga Maha Adil. Bagaimana dikatakan Maha Adil, telah dipaparkan sebelumnya bahwa kita nanti akan dihakimi atas dosa-dosa kita. Tidak ada nabi atau manusia biasa yang berdosa yang layak untuk disalibkan dan menebus dosa. Yesus adalah Allah yang mengikuti proses dalam wujud manusia. Keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia. Tidak ada usaha kita yang dapat membuat kita selamat. Tuhan Yesus telah menawarkan keselamatan itu sendiri kepada kita. Kunci memperoleh keselamatan adalah percaya. Jika kita hanya menjadi orang yang beragama atau istilahnya mungkin Kristen KTP, belum tentu menjamin kita memperoleh keselamatan. Tetapi orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tadi mengaku dan percaya, maka orang itu akan selamat. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa percaya kepada Kristus hanyalah langkah awal. Karena goals kita, tujuan, tahap akhir kita adalah hidup baru. Kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, baik dalam perbuatan, perkataan, dan seluruh kehidupan kita. Amin. Selanjutnya saya akan membahas topik selanjutnya, yaitu ilustrasi roda. Ya, berdasarkan Alkitab, mungkin saudara-saudari sudah bisa membaca di Yohanes 15:10. Berdasarkan Alkitab, iman dan kedewasaan rohani kita itu bertumbuh. Nah, tentunya dalam pertumbuhan itu ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Kehidupan Kristen yang dinamis, saudara-saudari dapat membaca di dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 6 sampai pasal 6 ayat 2, bahwa kita tidak lagi pada hal-hal yang mendasar, tetapi beralih kepada pengembangan atau perkembangan yang penuh. Orang Kristen yang bertumbuh itu seperti sebuah roda yang berputar. Contoh perbuatannya, kita taat dalam perbuatan, kemudian poros dari roda itu sendiri adalah Kristus.
disertai dengan doa, persekutuan, firman, dan bersaksi. Ada 2 bagian roda, yaitu pusat atau poros sebagai sumber tenaga, dan jari-jari atau penyalur tenaga. Nah, seperti yang telah disebutkan, ada 2 bagian, yaitu pusat dan bagian-bagiannya, dan tentunya Kristus adalah pusat kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah sang sumber hidup. Yesus Kristus berperan sebagai pusat atau poros kehidupan kita, dan di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan membahas mengenai ketuhanan Kristus. Saat ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian roda. Jari-jari pertama adalah doa. Doa digambarkan sebagai jari-jari vertikal atau hubungan kita dengan Tuhan. Nah, bagaimana implementasinya? Yang pertama, bertekun dalam doa, adakan waktu doa pribadi atau kelompok, berpuasa, memiliki buku doa, dan memiliki pemahaman yang benar tentang doa. Jari-jari kedua adalah firman Tuhan. Mengapa firman Allah itu penting? Firman Tuhan adalah pedoman utama, panduan utama dalam kehidupan kita. Kemudian firman Tuhan menumbuhkan pengenalan akan Tuhan, agar doktrin dan ajaran bertumbuh dengan sehat, dan agar lebih nyata untuk diterapkan. Bagaimana implementasinya? Ada saat teduh, belajar Alkitab secara pribadi, bergabung dalam kelompok PA atau pendalaman Alkitab, kemudian belajar Alkitab secara formal. Jari-jari ketiga adalah persekutuan. Mengapa persekutuan itu penting? Manusia adalah makhluk sosial. Allah menghargai persekutuan. Dengan sesama, kita dapat belajar dan mempraktikkan kebenaran firman Tuhan. Di surga kelak, kita akan bersama dengan orang yang ditebus. Implementasi, saling memerhatikan dan mendorong dalam pekerjaan baik, jangan menjauhkan diri, saling menasihati menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Untuk jari-jari sebelumnya, yaitu doa dan firman Tuhan, itu adalah jari-jari vertikal, artinya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kemudian untuk persekutuan, jari-jari ketiga dan yang selanjutnya, jari-jari keempat atau bersaksi adalah hubungan jari-jari horizontal atau dengan sesama manusia. Mengapa bersaksi itu penting? Sebab kita memang dipanggil, itu merupakan panggilan Allah untuk kita bersaksi, seperti dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 tentang amanat agung. Kemudian dengan bersaksi kita dapat menjadi kuat, menumbuhkan motivasi. Bagaimana implementasinya? Kita berdoa dan memberi sokongan pada utusan Tuhan. Ayatnya dari 2 Tesalonika 3 ayat 1. Nah, ada 2 hal yang harus sejalan. Yang pertama, bersaksi dengan afirmasi atau kesaksian hidup. Kemudian bersaksi dengan proklamasi atau menyatakan secara langsung. Nah, bagaimana caranya? Kembangkan kehidupan yang bersaksi, jangan takut, terbuka dan gunakan kesempatan, tetapi jangan lupa untuk tetap berhikmat, meminta hikmat daripada Tuhan. Mengenai lingkar roda orang Kristen bertumbuh, pertama, Yesus Kristus sebagai pusat atau poros pada roda, pusat atau poros kehidupan kita, kemudian disertai doa dan firman Tuhan sebagai jari-jari vertikal, ketiga, kesaksian dan persekutuan. Nah, tetapi seluruh jari-jari itu harus lengkap. Dan ketaatan digambarkan sebagai bagian luar dari ban yang membungkus jari-jari itu. Nah, apa kunci ketaatan? Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Kedua, menundukkan diri kepada firman Tuhan. Dan ketiga, iman yang dibuktikan dengan ketaatan kepada firman. Kita ke topik selanjutnya, ada mengenai Alkitab. Yang mungkin kita pernah jumpai atau kita dengar. Umumnya, pengkhotbah atau pendeta akan mengkhotbahkan yang ada di Alkitab. Kemudian kita mungkin bertanya-tanya atau orang lain bertanya, bagi sekarang masih asli atau sudah dipalsukan? Keempat, apakah ada kitab lain di luar kitab kita? Dan yang kelima, apakah Alkitab kita benar-benar firman Tuhan? Hal-hal ini yang akan saya bahas dalam topik Alkitab. Nah, apakah kita berasal dari Allah? Mungkin kita sendiri atau orang-orang bertanya, apakah kitab itu berasal dari Allah? Nah, Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan berbicara langsung kepada manusia. 1500 tahun, kitab pertama Perjanjian Lama ditulis sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, kitab terakhir Perjanjian Baru ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Dan Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu keduanya saling berkaitan. Jadi tidak terpisah, tetapi mereka saling berkaitan. Nah, ada beberapa fakta unik tentang Alkitab yang mungkin belum kita ketahui. Pertama, Alkitab adalah buku yang istimewa, jutaan orang membelinya, dan Alkitab luar juga telah didistribusikan sekitar 9 miliar
9 miliar kali didistribusikan sejak tahun 1947 dan dimiliki oleh lebih dari 200 negara. Nah, kita akan membahas mengenai bahan tulis Alkitab, bahan tulis kuno. Nah, bahan-bahannya ada batu, kemudian ini tuh dalam Kisah Musa, kemudian ada tanah liat, ada papirus. Jadi, poinnya adalah apapun bahannya, pesan Allah akan tetap tersampaikan. Bagaimana kita mendapatkan perjanjian lama? Karena seperti tadi disebutkan ini 100 tahun sebelum Masehi dan itu sudah sangat lama. Nah, ternyata ada juru tulis yang serius dengan tangan mereka. Nah, zaman dahulu percetakan atau komputer itu belum ada. Nah, bagaimana bisa yang asli dengan tangan? Nah, orang inilah yang karena kesalahan sekecil apapun dapat membuat perbedaan. Perjanjian lama ini ada beberapa adanya aturan spasi. Aturan itu ketebalannya satu rambut dari satu huruf ke huruf sebelahnya. Jadi teratur untuk aturannya penulisan Alkitab itu sendiri. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai perjanjian baru. Nah, kitab ini, perjanjian baru Tuhan, seperti Pak Petrus dan Paulus kebenarannya. Seperti contoh misalnya kitab Lukas yang tersebut memiliki pengaruh untuk kehidupan, dan kitab tersebut digunakan oleh orang percaya atau pengikut Kristus. Baik, kita akan membahas topik selanjutnya, yaitu Marketplace Ministry. Saudara-saudari mungkin dapat membaca Alkitab di dalam Matius 13 ayat 25 sampai 29. Ya, Marketplace Ministry, mungkin terdengar berkata, kurang lebih Marketplace Ministry itu adalah pelayanan Jesus valued the marketplace. Kenapa? Mengapa hal ini bisa yang Yesus sampaikan? 45 di antaranya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 100 kali di dalam Alkitab. Dari 100 timnya ada di tempat bekerja. Dan 39 berarti hampir 100%, hampir semuanya itu terjadi di tempat bekerja. Total mengenai Marketplace Ministry ini, yang pertama, yang kedua, gereja-gereja membuat program hanya di dalam gereja saja, atau mereka bekerja di bidang bisnis, itu tidak bisa sesuci itu ketika melayani di gereja. Tujuan utama Kristen bekerja itu untuk mendapatkan uang yang dipakai untuk mendukung pelayanan. Nah, berbicara mengenai marketplace ministry, tentunya kita masing-masing seperti itu ya, di mana Tuhan menempatkan kita. Nah, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Yang pertama, slide, tetapi mungkin bisa saudara-saudara dengarkan. Pertama adalah mengusahakan kesejahteraan kota. Kemudian, do the best, jadi teladan dalam perkataan, tinggalkan ayat yang tidak asing bagi kita, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian, keinginan daging. Nah, siapakah tokoh Alkitab yang dapat menjadi teladan kita? Yang pertama ada Yusuf, dan mungkin juga sudah diketahui oleh saudara-saudari ketika dia akhirnya masuk ke dalam penjara. Nah, berhasil apapun yang Yusuf kerjakan. Kemudian untuk tokoh Daniel sendiri juga mungkin sudah tidak asing ya bagi kita kisahnya. Topik yang terakhir, pemimpinan dalam Alkitab. Nah, ada dua hal dalam kepemimpinan yang penting yang menjadi contoh tokoh Alkitabnya ada Nabi Nuh, Lot, Musa yang baik. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang mempunyai tindakan ketidakjujuran yang lebih besar. Nah, contoh tokoh lainnya yang memiliki contoh yang tidak memiliki integritas adalah Yudas. Ketiganya kisahnya sudah sangat familiar ya bagi kita. Hanya kata-kata, artinya ada yang harus bisa dibuktikan, tidak hanya ucapan jangka waktu yang panjang. Nah, kepemimpinan juga didukung oleh sistem. Nah, berbicara mengenai kepemimpinan tentunya harus juga ada tujuan. Kita perlu tujuan dapat memberikan inspirasi dan arahan pada pekerjaan kita. Pekerjaannya pertama ada Nabi Nuh, kisahnya terkenal yaitu membuat bahtera, memuliakan pengetahuan, menyelamatkan turut masuk ke dalam berbagai jenis makhluk hidup ya. Mungkin saudara-saudari dapat membaca kisah lengkapnya di dalam Kejadian 7. Pemimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir ke tepi tanah perjanjian. Nah, tujuan membuat kita bisa mencapai tujuan yang lebih besar. Kita perlu berpikir besar, bertindak dengan tujuan, dan komunikasikan tujuan kita. Selanjutnya kita membahas mengenai kerendahan hati. Nah, mungkin kita berpikir ketika orang rendah hati, ternyata memang itulah yang harus menjadi sosok rendah hati itu ternyata ternyata pemimpin yang rendah hati kita masih manusia biasa. Nah, kepemimpinan tentunya akan ada tim. Seperti tubuh kita, seperti kita, semua bagian tubuh itu sama penting daripada kita. Orang lain punya perannya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing, sehingga semuanya sama.
Nah, ternyata yang penting dari ucapan atau kata-kata. Nah, yang kedua, pemimpin itu belajar untuk tulus, dan ternyata justru akan berdampak lebih besar. Bahas itu mengenai dan kita juga tahu bahwa orang lain. Contoh penyampaian 10 perintah Allah dan protes pemimpin di dalam Alkitab yang baik dalam diri dan ada Daud. Nah, mengapa sih memastikan bahwa pemikiran maknanya tidak berubah? Jadi komunikasi itu organisasi dalam komunitas. Nah, pesan harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pendengar, Kak, bahwa kita dapat mencapai tujuan yang disampaikan orang kredibel. Nah, baik, berikut adalah kesimpulan dari sharing firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Yang pertama itu topik mengenai Yesus Kristus. Kesimpulannya adalah Kristus adalah satu-satunya jalan. Jalan kita mendapatkan atau memperoleh keselamatan. Mungkin kita bisa membacanya dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kemudian dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kemudian berkaitan dengan topik selanjutnya yaitu dosa dan keselamatan, ada satu pertanyaan refleksi, apakah kita sebagai manusia layak untuk diselamatkan? Dan jawabannya tidak. Nah, tetapi karena kasih karunia, karena kebaikan, karena anugerah, Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau, Tuhan rela mati di atas kayu salib, menggantikan kita, menyerahkan nyawanya, untuk penebusan dosa dan, eee, itu membuat kita memperoleh keselamatan. Selanjutnya untuk topik ilustrasi roda, mmm, ketika mau berjalan, roda itu harus berputar, roda harus berjalan. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi Kristen yang dinamis. Artinya kita terus berkembang. Ada sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, jika kita berjalan, jika roda itu berjalan, yang terlihat adalah pusat atau Kristus itu sendiri. Jadi, dalam keseharian kita, dalam kehidupan, ketika kita berjalan, yang terlihat adalah Tuhan. Jadi, dalam kehidupan kita, nama Tuhan, nama Kristus dipermuliakan. Yang selanjutnya topik mengenai Alkitab. Di sini ada satu kesimpulan yang baik untuk disimak bersama-sama. Tuhan mencintai setiap orang di dunia ini, tidak memandang siapapun ya. Anaknya Yesus Kristus membuktikan cinta itu kepada dunia. Cerita indah dari cinta tersebut ada di Alkitab. Tuhan mencintai kita, sehingga Dia memastikan kita mempunyai Alkitab. Nah, apakah kita cukup mencintai Dia dengan mempelajarinya? Kesimpulan ini juga cukup menjadi teguran ya bagi kita semua. Nah, apakah kita bisa belajar mencintai Tuhan dengan tidak hanya memiliki tetapi mempelajari Alkitab atau firman Tuhan? Topik selanjutnya adalah marketplace ministry. Bagaimana Tuhan menempatkan kita melayani sesuai dengan tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Nah, bagaimana caranya agar kita terus membawa pengaruh baik dan menjadi saksi? Yang pertama adalah hidup bersekutu dengan Allah. Kita tahu bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan marilah kita hidup bersekutu dengan Allah. Kita tetap dekat padanya dan kita mempercayai bahwa Yesus adalah terang, terang sejati, terang yang sesungguhnya, maka jadikanlah Yesus sebagai teladan kehidupan kita. Kemudian topik yang terakhir adalah The Bible on Leadership. Seperti yang telah saya sampaikan, dua hal yang penting, dua hal utama ketika kita menjadi seorang pemimpin adalah menjadi pemimpin yang jujur dan berintegritas. Tetapi hal yang tidak kalah penting adalah ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita perlu meminta tuntunan Tuhan, kita mengandalkan kuasa Tuhan dalam kepemimpinan kita, sehingga kita belajar untuk menjadi pemimpin yang seturut dengan kehendak Tuhan.
Mungkin sekian, sedikit sharing semoga ada ilmu atau pengetahuan yang baru yang dapat saudara-saudari pembicaraan saya selesai sampai di sini, tetapi saya yakin dan percaya Kudus tidak akan berhenti berbicara kepada saya tutup, sharing hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya sedikit sharing tentang firman-Mu, saya tahu mungkin hamba masih punya banyak kekurangan, terdapat kesalahan atau hal-hal yang masih kurang Tuhan, tetapi biar katakan apa isi hati-Mu Tuhan kepada setiap pribadi yang mungkin mendengar atau menonton, video ini Bapak, menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan, menyertai, anak-anak-Mu yang mau belajar tentang setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, terus, belajar Tuhan untuk semakin serupa dengan Engkau, dan kami meminta, terima kasih Bapa, ampuni juga setiap dosa dan kesalahan kami, karena kami tahu Engkau anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.